Terapi kelasi besi pada pasien talasemia. Sebelumnya kita berkenalan dulu apa itu talasemia. Talasemia adalah kelainan darah yang diturunkan secara genetik, di mana sumsum tulang tidak dapat membentuk protein yang dibutuhkan untuk memproduksi hemoglobin. Akibatnya, sel darah merah mudah sekali rusak atau umurnya lebih pendek dari sel darah normal, yakni 120 hari. Ini menyebabkan pasien mengalami kekurangan darah atau anemia. Ada beberapa ciri fisik yang ditemukan ketika pemeriksaan fisik pasien, antara lain pucat, sklera ikterik, fasieskuli, pembengkakan hati dan limfa, gagal tumbuh, gizi kurang, pubertas terlambat, dan hiperpigmentasi kulit. Data dari World Bank menunjukkan bahwa 7% dari populasi dunia merupakan pembawa sifat talasemia. Indonesia termasuk salah satu negara dalam sabuk talasemia dunia. Frekuensi gen talasemia beta di Indonesia berkisar 3-10%. Di Indonesia, diperkirakan 2.500 bayi lahir dengan talasemia setiap tahunnya, atau 5 kelahiran bayi talasemia per 10.000 kelahiran. Hingga saat ini, pengobatan untuk pasien talasemia belum ditemukan, tetapi dengan penata laksanaan yang tepat, pasien dapat menjalani hidup dengan lebih berkualitas. Penata laksanaan tersebut antara lain, pemberian transfusi darah secara rutin, terapi kelasi besi, pemberian nutrisi dan suplemen, transplantasi sumsum tulang, dan splenektomi. Pada pasien talasemia mayor, membutuhkan transfusi darah seumur hidup agar pasien dapat beraktivitas normal. Akan tetapi, efek samping dari transfusi darah rutin yaitu terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh. Faktanya di dalam 250 ml darah terdapat kurang lebih 200 mg zat besi. Padahal kebutuhan harian zat besi pada anak adalah 7-10 mg per hari dan pada orang dewasa adalah 9-18 mg per hari. Sedangkan tubuh hanya dapat mengeluarkan zat besi sebanyak 1-3 mg per hari. Beberapa ciri kelebihan zat besi dalam tubuh antara lain lemas, nyeri sendi, sakit perut, bulu badan rontok, warna kulit keabuan, berat badan turun, dan jantung berdebar. Zat besi berlebih tersebut dapat mengganggu organ tubuh dan mengakibatkan masalah kesehatan seperti gagal jantung, pengerasan hati, radang sendi, dan impotensi. Penumpukan zat besi memang tidak dirasakan langsung efek sampingnya, tetapi lambat laun akan berpengaruh pada organ tubuh di kemudian hari. Untuk itu diperlukan terapi guna membantu mengeluarkan zat besi berlebih dalam tubuh. Terapi yang digunakan yakni terapi kelasi besi. Kelasi besi adalah terapi yang dapat diberikan kepada pasien yang melakukan transfusi darah secara reguler. Kelasi besi diberikan pada pasien jika kadar ferritin lebih dari 1000 nanogram per mililiter atau saturasi transferin lebih dari sama dengan 70%, atau jika tidak ada pemeriksaan laboratorium, diestimasikan pasien telah mendapatkan 3-5 liter setara dengan 10-20 kali transfusi PRC. Ada 3 jenis obat kelasi besi yang dapat digunakan untuk terapi pasien talasemia. Yang pertama adalah deferoxamin. Terapi ini disuntikan di bawah kulit, melalui pembuluh darah, atau pada jaringan otot. Obat ini tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 2 tahun. Yang kedua yakni deferipron. Obat ini diminum per oral dan dibagi dalam 3 dosis dan dikonsumsi setelah makan. Deferipron sirup dapat diberikan pada anak berusia kurang dari 6 tahun. Yang ketiga yakni deferasirok. Obat ini dikonsumsi sebelum makan dengan cara dilarutkan dengan air. Obat ini cukup dikonsumsi 1 kali sehari dalam keadaan perut kosong, 30 menit sebelum atau setelah makan. Keberhasilan obat kelasi besi dipengaruhi oleh kecocokan obat kelasi besi, ketepatan dosis,
kemampuan tubuh dalam menyerap obat untuk mengeluarkan zat besi berlebih, kepatuhan pasien dalam terapi kelasi besi. Jika pasien tidak menunjukkan respon baik setelah melakukan terapi kelasi besi, maka beberapa kemungkinan yang perlu dipertimbangkan antara lain konsumsi makanan tinggi zat besi, dosis dan frekuensi kelasi besi yang tidak adekuat, ketidakpatuhan dalam mengonsumsi obat kelasi besi, dan ketidakoptimalan metabolisme zat besi karena faktor genetik. Ayo, dukung pasien talasemia demi masa depan bersama.